Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan ceritakan dongeng Batu Batangkup. Pada zaman dahulu, di sebuah dusun di Indragiri Hilir, hiduplah seorang janda bernama Mak Minah dengan ketiga orang anaknya. Anak yang pertama bernama Diang, seorang wanita. Sementara dua orang yang lain adalah laki-laki yang masing-masing bernama Utuh dan Ucin. Untuk memenuhi kebutuhan hidup ketiga anaknya, Mak Minah harus selalu bekerja. Pekerjaan Mak Minah adalah berjualan kayu bakar ke pasar. Ketiga anaknya, Mak Minah sangat nakal. Mereka tidak mau mendengarkan nasihat Mak Minah. Ketiganya kerap membantah perintah ibunya. Mereka hanya suka bermain-main saja. Bahkan hingga larut malam, Mak Minah sering merasa sedih dengan kelakuan anak-anaknya. Ia sering mendoakan anak-anaknya agar sadar dan mau menghormati orang tuanya. Pada keesokan harinya, Mak Minah menyiapkan banyak makanan untuk anak-anaknya. Setelah itu, ia pergi ke sungai dan mendekati sebuah batu sambil berbicara. Batu tersebut juga bisa membuka, lalu menutup kembali, layaknya seekor kerang. Orang-orang sering menyebutnya dengan batu Batangkup. Wahai batu Batangkup, telanlah saya. Saya tak sanggup lagi hidup dengan ketiga anak saya yang tidak pernah menghormati orang tuanya, kata Mak Minah. Batu Batangkup pun kemudian menelan tubuh Mak Minah, hingga yang tertinggal dari tubuh Mak Minah sebagian rambutnya saja. Menjelang sore hari, ketiga anaknya mulai merasa heran. Mereka sejak tadi pagi tidak menjumpai emak mereka. Akan tetapi, karena makanan yang ada cukup banyak, mereka akhirnya cuma makan lalu bermain-main kembali. Setelah hari kedua, makanan pun mulai habis. Anak-anak Mak Minah mulai kebingungan dan merasa lapar. Sampai malam mereka kebingungan mencari emaknya. Berulah pada keesokan harinya, setelah mereka pergi ke tepi sungai, mereka menemukan ujung rambut Mak Minah yang terurai ditelan batu Batangkup. Wahai batu Batangkup, kami membutuhkan emak kami. Tolong keluarkan emak kami dari perutmu, tatap mereka. Tidak. Kalian hanya membutuhkan emak saat kalian lapar. Kalian tidak pernah menyayangi dan menghormati emak, jawab batu Batangkup. Mereka terus meratap dan menangis. Kami berjanji akan membantu, menyayangi dan menghormati emak, janji mereka. Akhirnya, batu Batangkup pun mengabulkan ratapan ketiga anak Mak Minah. Mak Minah dikeluarkan dari tangkupan batu Batangkup. Mereka pun menjadi rajin membantu emak dan menyayangi Mak Minah. Akan tetapi, hal tersebut ternyata tidak bertahan lama. Beberapa waktu kemudian, mereka berubah sifat kembali seperti semula. Suka bermain-main dan malas membantu orang tua. Mak Minah pun kembali sedih. Ia lalu mengunjungi batu Batangkup di tepi sungai. Ia kemudian ditelan lagi oleh batu Batangkup tersebut. Anak-anak Mak Minah masih terus sibuk bermain. Menjelang sore hari,
barulah mereka sadar bahwa emak mereka tak ada lagi. Mereka pun kembali mengunjungi Batu Batangkup di tepi sungai sambil meratap meminta agar emak mereka dikeluarkan oleh Batu Batangkup. Akan tetapi, kali ini Batu Batangkup sudah marah. Ia lalu berkata, "Kalian memang anak nakal. Penyesalan kalian kali ini tidak ada gunanya," kata Batu Batangkup sambil menelan mereka. Batu Batangkup pun masuk ke dalam tanah dan sampai sekarang tidak pernah muncul kembali. Cerita rakyat Melayu Riau, Batu Belah Batu Batangkup, ini berasal dari Indragiri Hilir yang memberikan pelajaran kepada anak-anak khususnya dan semua orang pada umumnya agar bisa bersikap baik terhadap orang tua, rajin membantu, menyayangi, dan tidak membantah perintah kedua orang tua. Cerita ini memiliki nilai pesan moral yang cukup baik untuk anak-anak dan semua orang. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.